Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak nongol ya, karena masih ngurusi beberapa hal, kesibukan yang lainnya, tetek bengek. Nah, hari ini ketemu dengan siapa dia? Ada yang kenal? Wah, nggak ada yang kenal, ya orang asing. Tapi bagi saya dia orang penting. Wah, sih. Baper. Akan sedikit berkesan kalau kita tanya-tanya pengusaha cireng nih. Biasanya nyari motivasi yang kemarin itu sama Mas Jihan, pengusaha apa? Cimol. Nah, sekarang ketemu sama pengusaha muda cireng. Langsung aja. Siapa namanya, Bang? Yusroni. Gus Roni apa Yusroni? Yusroni biasanya dipanggil Gus. Oh, dipanggil Gus. Namanya Yusroni, dipanggil Gus Roni. Ya hampir mirip Gus. Nah, tujuannya jualan cireng ngapain ini? Ya buat bisa inilah biayain apa namanya daurah. Kalau boleh tahu daurah itu apa sih istilah umumnya lah, biar penonton itu tahu. Oh ya. Belajar ya. Daurah tuh istilah umum. Mm-mm. Kita kayak belajar di Mm-mm. suatu tempat Ya. itu dibatasin waktu. Kayak belajar contohnya ini yang saya ambil kan bahasa Arab. Nah, targetnya tuh 2 bulan bisa gitu. Dari nol. Oh, berarti jualan ini, usahanya ini hasilnya nanti untuk sangu apa biaya ya? Iya buat biaya. Ongkos apa biaya per bulan Kalau untuk di sana? bisa sekalian biaya. Oh. Kalau bisa ya minimal bisa uang saku lah. Soalnya kan di sana apa namanya makannya juga bayar sendiri. Beli di kantin. Kalau sehari aja sehari satu kali makan itu 5.000 satu kali makan, apalagi apa namanya sehari bisa dihitung kan, sehari kita makan 3 kali normal tuh. Sehari 15 kali 7 berapa udah. Kalau kita ngandelin orang tua kan ya kasihan juga, belum lagi kan biaya, kalau bisa ya biaya kita tanggung sendiri juga lah. Terus nanti rencana habis dari Semarang mau kemana lagi? Habis dari Semarang tuh target Ramadan itu mau ke Bogor. Mau ke Bogor, daurah lagi atau? Daurah lagi. Oh, daurah lagi. Iya. Mantap. Aduh. Cemplung ya. Panas ah. Aduh. Nah, wes. Nunggu itu dulu, nunggu itu dulu. Sangat terinspirasi atau tidak kira-kira nih? Motivasinya sangat bagus. Dari nol. Usaha ini berarti perintisan usaha ya? Ya. Perintisan usaha, uangnya nanti untuk ongkos ke Semarang untuk daurah bahasa Arab, Lughatul Arabiyah. Wah, mantap. Nah, habis dari Semarang ke Bogor, bahasa Arab lagi. Untuk kelas persiapan. Oh, kelas persiapan. Habis dari Bogor berarti ada rencana lagi nih. Ya target ya kalau ini ya bisa kuliah lah. Kemana? Kalau cita-cita ya bisa ke Timur Tengah. Cita-cita. Oh, ke Timur Tengah. Mantap. Jadi nyari bekal untuk bisa berbahasa Arab. Kemudian nanti bekal itu bisa digunakan di Timur Tengah gitu ya? Iya. Oh, mantap. Jadi bekal ada dua, bekal dunia, ongkos, yang kedua bekal ilmu. Wah, ini yang terinspirasi nih, bagus ini. Jadi untuk penonton, silakan ambil motivasinya. Siapapun bisa meraih cita-citanya kalau dia bersungguh-sungguh. Iya. Mau usaha ya? Iya. Dulu ini ya sebelum melakukan bisnis ini, itu nanya bisnis ya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Gimana ya? Ceritanya tuh saya nelpon orang tua, katanya lah ya kondisinya ya orang tua tuh lagi mikirin biaya buat inilah buat adik. Ngomongnya belum bisa. Nah dari situ ya udahlah. Dari dulu kan emang saya kelas 3 tuh ya udah usaha kecil-kecilan ya, dulu pernah juga cimol tuh. Pokoknya dari dulu targetnya kalau bisa jangan repotin orang tua lah. Uang saku tuh jarang saya minta, kalau emang nggak bener-bener kepepet saya nggak minta, malah dikasih tawaran biasanya. Uang sakunya habis belum ya, walaupun mungkin ya kadang emang udah habis tapi ya emang nggak mau minta.
Emang kalau bener-bener nggak kepepet, pepet pun paling buat uang bensin, nggak yang lain, nggak buat jajan. Kira-kira bagaimana tanggapan orang tua kalau tahu anaknya nggak mau minta uang terus? Ya pasti mungkin ya kalau saya tanya tuh kemarin kayak gimana? Agak sedih sih. Soalnya dikira gimana ya, orang tuanya kayak nggak bisa ngandelin orang tua, mikirnya mereka kan gitu. Dikira ya tapi saya jelasin gini 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 ya. Ini kan masanya saya gimana? Udah gede, waktunya saya apa namanya? Eksperimen. Nah, bentar lagi kan saya juga nggak mungkin bergantung terus sama orang tua. Ini pun udah di pondok pun hitungannya kita udah gimana ya? Udah enak. Ya setidaknya saya bisanya mandiri mungkin dia dari usaha dari itu dari uang saku sendiri, nggak minta orang tua, nggak ngerepotin bisanya. Ya mungkin kalau ngerepotin masih ya, namanya juga anak, nggak mungkin nggak ngerepotin, tapi ya setidaknya meringankan lah beban-beban mereka. Mantap. Lagi kan Terus apalagi terus sampaikan aja udah. Oh iya tadi lanjut mas, tadi kan Saking semangatnya untuk memberikan motivasi ini bagus nih. tadi Terus kan ini apa namanya, sampai mana tadi yang kata mau daurah tuh? Bogor. Bukan ini loh, apa orang tua ya itu kan kata orang tua lagi kondisinya lagi mau ini adek. Nah kemarin pas pulang itu orang tua ngomong udah ini aja, intinya pokoknya saya tuh udah nyari ini aja apa namanya uang saku aja buat makan itu loh. Nah sisanya orang tuanya kayak ongkos kayak itu sisanya orang tuanya. Ya udah saya ngomong iyalah nggak apa-apa gitu kan, tapi dalam batin saya janganlah ngerepotin, kalau bisa ya saya apa namanya semuanya saya gitu. Nah tapi sampai pondok itu pusing lagi. kenapa pusingnya? Bingung terus mau gimana nyari duit segitu banyaknya. Gak usah nangis, sudah gak usah nangis. Ini mas minyak. Oh minyak. Minyak. Terus. Usaha apa? Ya tanyalah orang-orang yang senior di sini, bisa mungkin ustadz-ustadznya bisa dibilang gitu. Saya tanya siapa Mas Agung. Mas, saya ada waktu segini, kira-kira usaha apa yang bisa menghasilkan uang segini? Nah, itu pas itu ya dicariin dulu, dipikir-pikir, ketemu akhirnya usaha tahu bulat ngikut orang. Nah ya udah fix mau ke situ kan, kalau dihitung-hitung targetnya bisa kekejar ikut sini. Nah tapi ada kendala lagi. Apa? Gerobaknya udah diambil orang duluan, dipakai orang duluan. Nah telat 2 hari gitu. Ya udah akhirnya udahlah, pusing lagi mikir apa ini kira-kira apa namanya usaha yang bisa menuin target. Nah soalnya pusingnya nggak cuman apa masalah biaya ini, juga ada masalah-masalah lain ya yang nggak mungkin disebutin lah, masalah pribadi. Ya namanya remaja kan, masa-masa remaja tuh emang masa-masa gimana ya, kayak pengujian lah buat penghadapan masalah. Soalnya masalah yang kita hadapi nanti kan nggak lebih mudah, bakalan lebih susah. Iya. Bagus, terinspirasi dari cerita beliau nih. Mantap. Pemuda yang mempunyai jiwa semangat untuk melanjutkan pendidikan dengan mencari biaya sendiri tanpa ketergantungan dari orang tua. Mantap ini. Cita-cita saya juga ini. Apa cita-citanya nih? Ini mas, saya tuh pengen punya pondok. Itu nggak bayar. Terus makannya dari mana? Nah itu makanya saya juga makanya pengen buka usaha. Soalnya saya tuh nggak mau digaji dari uang ngajar. Memang saya tuh punya cita-cita, pokoknya saya malah gaji orang yang belajar. Berarti harus bisa mencari ide yang sangat kreatif sehingga menumbuhkan apa namanya, dari mana asalnya dana itu kan. Makanya saya juga cita-cita saya juga pengen berbisnis juga buat menghidupi santri-santri saya nanti. Berarti ada calon dai, ustadz dan juga pembisnis gitu ya. Nah iya. Ya, sip. Kira-kira presentasinya banyak
ustadznya apa usahanya? Ya, jadi gini Mas, kalau masih gambarannya, sekedar gambaran tuh Iya, iya, saya iya. usaha dulu nih. Usaha yang ngajar sambil ngajar, soalnya saya sebenarnya udah dapat amanat dari rintisan mbak saya, mbak keluarga bisa dihitung ya desa lah, desa. Pengajiannya bapak saya. Itu kan buka yayasan. Nah, di situ saya udah diamanatin sebenarnya, udah diajak ngajar, suruh ngajar. MI ya mungkin dari situlah ya mungkin kalau mengandalkan gaji kan dari situ pasti juga nggak seberapa ya usaha-usaha makanya itulah pokoknya tetap target saya ya apa namanya Apa ini? bisa bangun pondok sendiri lah. Iya. Bismillah ya. Nah, harus bisa lah. Penting yakin lah, Harus yakin. Calon pondoknya ini pondok tahfidz atau pondok kitab atau pondok apa ini? ya kalau target sih ya dua-duanya adalah Oke. Berarti yang penting ini apa nih? adab, Adab. Oh iya. pembangunan adab. Lebih penting adab. Di atas ilmu ada adab gitu ya. Adab. Ya bagus. Kurang lebih seperti itu ya. Yang disampaikan Mas Yusroni ini sangat berkesan. Jadi untuk semua yang punya niat untuk menuntut ilmu jangan takut masalah biaya. Masih ada jalan pintas. Kalau orang tuanya kaya silahkan mengandalkan orang tua. Kalau orang tuanya pas-pasan jangan mengandalkan orang tuanya gitu Mas. Iya, kurang lebihnya gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Apabila dari kata-kata kami ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.